tidak ada rasul itu dari golongan malaikat, tidak ada utusan Allah itu dari golongan jin. Jadi semuanya manusia, apalagi fisiknya. Semua nabi itu fisiknya sempurna, wajahnya semuanya tampan, tidak ada yang tak tampan. Ya, hati-hati ngaku nabi ini, wajah pas-pasan ngaku nabi pula. Nabi itu orang pilihan, dari mulai jeniusnya, sifat sidiknya, penyampaiannya, wajahnya pun enak dipandang. Ya, apalagi wajah Nabi kita Muhammad SAW. Banyak orang berkatakan yang paling tampan kan Nabi Yusuf, Pak Ustaz. Ya, Nabi Yusuf fisik wajahnya, bentuknya yang tampan. Tapi Nabi Muhammad bukan hanya bentuknya, tapi cahayanya, nurnya, membuat orang segan memandangnya dan selalu ingin memandang dan sekaligus segan memandang wajah Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya subuh ini. Atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Miftahul Jannah. Jadi subuh ini kesimpulan ya, kesimpulan dari makna Muhammadur Rasulullah, sifat-sifat yang wajib bagi Rasul dan sekaligus yang mustahil dan juga yang jaiz. Ya, ditambah lagi dengan iman kepada para nabi, para malaikat, kitab-kitab dan juga hari akhirat. Jadi pas semuanya 8 nih, ya, 8 yang wajib ditambah lawannya yang mustahil, nah menjadi 16. 16 itulah yang masuk dalam kesimpulan Muhammadur Rasulullah. Kenapa berkumpul dengan Nabi ini? Nah, makna semuanya ini 8 ini berkumpul pada makna Muhammadur Rasulullah. Kita lihat di sini ya. Tersimpul dalam 8 kaidah. Yang pertama, wajibus siddiqir rasul. Ya, wajib sidik bagi segala rasul. Sudah kita bahas kemarin ya. Jadi sifat benar bagi rasul itu wajib, tidak boleh tidak. Siapa yang ragu kepada rasul cacat imannya. Nah, apakah lagi sifat sidik itu sangat sempurna ada pada diri Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan di akhirat nanti yang bisa ngomong siapa? Cuma Nabi kan. Nabi yang lain pada diam. Kenapa? Masing-masing masih ada kekeliruan. Walaupun kita anggap itu bukan kekeliruan, tapi adab mereka dengan Allah. Ya, seperti bohongnya Nabi Ibrahim, larinya daripada Nabi Yunus daripada umatnya, doanya Nabi Nuh kepada umatnya minta dihancurkan semuanya. Itu tak salah, tapi adab dengan Allah itu belum sempurna. Tapi pernahkah kita melihat Nabi minta kehancuran pada umatnya? Tidak ada. Bahkan Nabi membawa rahmah bagi semesta alam dan umat pada waktu itu. Jadi sifat sidik Rasul tak diragukan lagi sudah. Jadi wajib kita meyakini iman tentang sidiknya Rasul.
benarnya Rasul itu terkumpul sempurna pada Nabi kita Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka masuk dalam kalimat Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, wujubu amanatihim, wajib amanah. Sifat amanah ni apa? Ismah, terjaga dari hal yang haram bahkan yang makruh. Jadi jangan dicari-cari kesalahan Nabi, apalagi dicari-cari kesalahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak bakal ketemu. Bahkan kita mencari kesalahan Nabi bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, rusak iman kita. Ya, makanya kita ni selamat, akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan kita menghormati orang tuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada kelompok tertentu masih juga bersikeras mengatakan orang tua Nabi dalam neraka. Ya, kita tak boleh. Ini disepakati ulama ini. Jangan sampai kita menyakiti Rasulullah SAW dengan kalimat-kalimat tanpa ilmu. Ilmu itu penting. Ya, ambil ulama yang rasih, yang resap ilmunya. Jadi Nabi tak pernah maksiat, ya, yang haram maupun yang makruh. Itu terbukti di hari kiamat Nabi bisa bicara dengan Allah SWT. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, wujubut tabligh, wajib tabligh, menyampaikan. Mustahil Nabi menyembunyikan. Itu terbukti pada waktu haji wada. Haji wada Nabi menyatakan bahwasanya aku telah menyampaikan kepada kalian semuanya, tak ada satu pun yang tertinggal. Sahabat bilang, ya Rasulullah, kau telah menyampaikan, kami telah menyaksikan. Lalu Nabi berkata, Allahumma syahad qad balightu. Ya Allah, saksikanlah aku telah menyampaikan semuanya. Tak ada satu yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tergantung kita lah sekarang ni, mau ada jalan ke ni. Nabi dah lepas dah. Tugas Nabi sudah selesai. Satu pun ayat tidak ada yang disembunyikan oleh Rasulullah. Dan sifat tabligh ini tertanam dalam ajaran Islam kita ini. Al-Quran lengkap, apalagi dia perkuat oleh hadis Nabi SAW untuk menyampaikan ayat-ayat tersebut. Adapun kitab-kitab sebelumnya dah banyak rusak dah, banyak berubah, ya. Maka dilanjutkan lagi dengan berikutnya, yakni jawazul aradil basyariyah. Semua rasul itu berperilaku manusia. Catatan sejarah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW adalah manusia. Ar-rijal, laki-laki lagi. Ya, tak ada rasul itu perempuan, dengan hikmah-hikmahnya itu disebutkan oleh para ulama. Jadi fisiknya adalah fisik manusia. Nabi Adam manusia, Nabi Nuh, terus Nabi Muhammad. Maknanya apa? Tidak ada rasul itu dari golongan malaikat, tidak ada utusan Allah itu dari golongan jin. Jadi semuanya manusia, apalagi fisiknya. Semua Nabi itu fisiknya sempurna, wajahnya semuanya tampan, tidak ada yang tak tampan. Ya, hati-hati ngaku Nabi ini, wajah pas-pasan ngaku Nabi pula. Nabi itu orang pilihan, dari mulai jeniusnya, sifat sidiknya, penyampaiannya, wajahnya pun enak dipandang. Ya, apalagi wajah Nabi kita Muhammad SAW. Banyak orang berkatakan yang paling tampan kan Nabi Yusuf, Pak Ustaz. Ya, Nabi Yusuf fisik wajahnya, bentuknya yang tampan. Tapi Nabi Muhammad bukan hanya bentuknya, tapi cahayanya, nurnya, membuat orang segan memandangnya dan selalu ingin memandang dan sekaligus segan memandang wajah Rasulullah. Jadi Nabi itu ada nurnya. Kata ulama bilang, ketampanan Nabi Yusuf itu baru sebagian kecil dari ketampanan Nabi kita Muhammad SAW. Ada lagi orang yang tampan, siapa? Nabi Adam. Nabi Adam tampan, Bapak Ibu, kerana yang ciptakan langsung Allah. Ya, Nabi Adam itu tampan. Cuma Rasulullah ini tampan itu punya wibawa, nurnya itu kuat. Makanya pamannya sendiri Hamzah kalau ngomong dengan Nabi nunduk begini, tak bisa memandang wajah Rasulullah karena wibawanya tinggi. Ya, wibawanya. Makanya Abu Bakar waktu ditanya, apa yang kau senangi di dunia ini? 3 saja kata dia. Yang aku senang, dia bilang, aku menginfakkan rezeki aku untuk di jalan Allah. Aku serahkan hartaku kepada Rasulullah. Mau diapakan terserah Nabi. Yang kedua, aku senang aku menyerahkan anakku dengan Nabi Aisyah jadi istrinya Rasulullah SAW.
jadi aku kerabat lebih dekat. Yang ketiga, yang aku senang adalah setiap hari kalau aku bisa memandang wajah Rasulullah SAW. Jadi hiburan bagi sahabat memandang wajah Nabi, ya. Nah, jadi fisik jangan ragu lagi, yang sempurna ada pada Nabi Muhammad SAW. Dan hadis disebutkan Nabi tak tinggi juga tidak rendah, Nabi tidak kurus juga tidak ideal. Nabi itu rambut Nabi tidaklah lurus dan juga tidak keriting, berarti ya. Tapi kulit Nabi di antara orang kebanyakan orang Arab dia termasuk putih, ya, putih. Di bawah mata ini ada kemerah-merahan kata dalam hadis Nabi SAW. Nah, rambut beliau itu ikal sampai ke bahu. Dia punya alis beriring, bak seperti semut beriring berjalan. Rambutnya mancung tipis, ada lengkung sedikit seperti pedang. Nah, gigi Nabi berjarak, ada rongga. Makanya Nabi tersakit gigi. Yang kita ni sakit gigi ni gigi rapat. Ada rongga di antara gigi kita, ada selah-selahnya itu. Begitulah. Kemudian Nabi mempunyai janggut yang di bawah, tapi cuma segenggam gini, bukan sampai ke dada. Ya, segenggam itu ideal sekali. Dan Nabi setiap melangkah dengan pasti, tak gitu. Langkah pun dipandang sahabat. Langkah Nabi itu berwibawa. Berwibawa. Kalau Nabi dipanggil, Nabi menoleh dengan tubuh-tubuhnya. Itu Nabi. Kok kita tidak noleh gini ya? Apa? Nabi tidak. Ya Rasulullah, tubuh-tubuh Nabi menghadap kepada orang yang memanggilnya. Dia memuliakan siapapun yang memanggilnya. Jadi luar biasa. Dalam hadis-hadis itu dilengkapkan tentang karakter, ciri-ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian tambah lagi yang kelima, imanuna bisairil anbiya. Ya, wajib kita iman dengan seluruh para nabi. Berapa jumlah nabi? 124.000. Rasul 313. Yang wajib diketahui 25. Jadi jangan bilang nabi 25, salah tu. Ya, yang wajib diketahui yang disebutkan dalam Al-Quran hanya 25, tapi Rasul 313, Nabi 124.000 wajib kita imani. Maaf, kita imani, tapi yang wajib diketahui 25. Semua Nabi itu sama, ajarannya tak ada beda, cuma syariat yang berbeda. Syariat, tapi akidahnya sama, ibadahnya sama. Nabi-nabi sebelumnya akidahnya la ilaha illallah. Yang kedua, dia salat, cuma salatnya berbeda. Ada yang zuhur saja, ada yang asar saja, ada yang maghrib saja. Kita lengkap. Salat kita ni mencakup semua ajaran nabi-nabi sebelumnya. Puasa mereka ada, tapi mereka tidak ada puasa Ramadan. Tak lama lagi puasa Ramadan. Ini hari sudah masuk Rajab. Ya, ini hari Rajab sudah ni. Rajab, Syaban, masuk Ramadan. Mereka punya syariat puasa, ya, tapi Ramadan tidak. Ramadan khusus kita umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ni lengkap, ya, mencakup ibadah-ibadah para nabi yang sebelumnya. Kemudian zakat, mereka ada zakat, kita juga ada. Cuma kita ada yang wajib, ada yang sunnah. Kemudian haji kita lakukan juga sebagaimana mereka lakukan. Dan kita bahas di masjid Al-Fajr. Seluruh Nabi mendatangi Baitullah. Cuman membangun Baitullah Nabi Ismail. Syariatnya disempurnakan oleh syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian apa lagi? Dah selesai ya? Jadi semuanya ibadah sama, akidahnya sama, cuma syariat yang berbeda. Kemudian yang keenam, imanuna bisairil malaikah. Iman kita kepada semua malaikat. Udah mandang malaikat belum? Ini kan rukun iman. Belum mandang malaikat Pak Ustaz? Ya, tapi Nabi bilang begitu, wajib kita ikut. Kenapa? Ini berita dari Rasulullah SAW. Ya, malaikat berapa jumlahnya? Tak diketahui dengan pasti berapa jumlah malaikat. Cuma yang wajib diketahui 10. Ayo, yang mencabut nyawa, ya, Israel. Kemudian dalam kubur, Munkar dan Nakir. Yang mencatat amal kita, Raqib dengan Atid. Yang mengurus nanti di dalam neraka Jahannam, malaikat Malik dan pengikutnya, termasuklah Zabaniyah dan sebagainya. Yang mengurus kita dalam surga, Ridwan. Yang membangkitkan kita di hari kiamat, yang mematikan kita,
Israfil, dan juga bagi hari kiamat dengan isyarat Nabi malaikat Israfil. Apa lagi? Malaikat membawa rahmah rezeki Mikail. Apa lagi? Bawa wahyu Jibril. Itu 10 itu yang wajib kita ketahui. Tapi ini induk-induknya. Ada lagi malaikat rahmah, hamalatul aras, yang membawa aras dan sebagainya, yang tawaf di Baitul Ma'mur sana di atas, di aras. Banyaknya malaikat tak kita ketahui. Yang lebih dahsyat lagi, waktu Nabi Isra dan Mi'raj, aku berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi bersandar di tiang Baitul Ma'mur di aras, dan aku berjumpanya, dan aku melihat, kata Nabi, malaikat tawaf 70.000 malaikat tawaf setiap harinya. Malaikat yang udah tawaf ini pergi, diganti 7.000 malaikat yang lain lagi, dan terus berganti, tidak pernah mengulangi, berganti terus malaikat setiap hari 70.000. Jadi berapa banyak tu kok sampai sekarang? Satu lagi saya punya guru bilang, kau tahu tak, kata dia, dalam hadis mengatakan setiap air hujan turun satu malaikat yang hantar. Satu tetes hujan, satu malaikat. Jadi malaikat banyaknya tak kita tahu. Apalagi nanti malam 10 terakhir, malam ganjil Lailatul, tatanazzalul malaikah, berturun para malaikat. Itu tak tahu. Sampai ada orang mengatakan tidak ada satu tempat di muka bumi ini yang kosong dari jangkauan malaikat malam itu. Untuk siapa? Mencari orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat malaikat tak ada yang tahu. Cuma yang kita ketahui itu pimpinan-pimpinannya. Ya, 10 itu. Dan wajib kita imani. Ya, wajib kita imani. Paling tidak nanti kita ketemu waktu sakaratul, siap-siap ya. Kita jumpa dengan malaikat. Siapa tu? Cabut nyawa. Israel. Kau dapat diwujudkan memang nama dia Israel. Aku ketemu kau nanti. Itu dah pasti, ya kan? Karena kita tak bisa ketemu Allah kecuali Israel lo kita ketemu. Ya, utusannya datang. Jadi utusan datang bukan dia matikan, tapi dia boleh tahu, siap-siap, kata dia. Itu ya. Dia bukan pencabut nyawa, bukan mematikan, cuma tugas saja, menjalankan tugas. Imanuna bisari kutubis samawiyah, dan wajib juga kita beriman dengan dengan kitab samawiyah. Ada berapa kemarin? 104 suhuf. Ya, 104 suhuf. 100 itu diberikan 60 kepada Nabi Syith alaihissalam. Itu ya. Kalau salah itu yang kemarin. Boleh pasal rinciannya itu. Ya. Nabi Syith 60 suhuf, Nabi Ibrahim 30 suhuf. Kemudian Nabi Musa 10 suhuf sebelum Taurat. Kemudian Taurat 1 kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud, Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umpamanya sulit menghitungnya, menghafalkannya, wajib yang 4 saja ini. Ya, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran Karim. Tapi ingat, jangan lagi dicari kitab yang lain, tak perlu. Udah kita bahas dah. 104 suhuf itu maknanya ada di dalam Al-Quran. Injil maknanya sudah ada dalam Al-Quran. Taurat juga begitu, Zabur juga begitu. Tak usah capek-capek lagi. Walaupun seandainya sekarang ada kitab Injil yang asli, tak perlu kita pakai. Ya, kalau seandainya masih ada yang asli, kan tak ada lagi yang asli nih. Seandainya kalau ada yang asli pun, Taurat ada yang asli pun, tak perlu kita pakai. Kenapa? Al-Quran sudah mencakup semuanya. Makanya Al-Quran ajaran yang lengkap dari Allah kepada Nabi Muhammad untuk kita selaku umat Nabi Muhammad sepanjang masa sampai hari kiamat. Ya, tak perlu lagi kita cari-cari itu, jadi capek kan. Kemudian lagi yang terakhir, imanuna bil yaumil akhir. Wajib kita beriman tentang hari akhir. Dari mulai kapan hitungannya? Mulai dari kematian, masuk akhirat dah. Begitu siapa meninggal, proses alam barzah sudah masuk akhirat. Walaupun alam barzah itu
alam penantian, barzakh, antara dunia dengan akhirat. Tapi dibahas dalam kitab fikih sudah masuk dalam alam akhirat. Berarti ada nikmat dalam kubur, ada azab dalam kubur. Muncul pula aliran tak percaya azab kubur. Tak masalah, nanti dia merasakannya. Ya. Karena kita ini, mohon maaf, kerana apa yang dikatakan Nabi itu jangan kita ragu. Nabi bilang berlindung dari 4 macam, kata Nabi. Ya, dalam salat kalian apa tu ya Rasulullah? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabinnar. Nabi bilang baca doa ini, ya Allah, aku berlindung kepada engkau daripada azab kubur dan azab akhirat. Disebut Nabi kubur dulu baru akhirat. Kemudian wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan fitnah mati. Terakhir wa min fitnatil masihid dajjal. Itu doa dari Nabi, sahih, hadis Imam Bukhari dan Muslim. Yang tak percaya hati-hati. Ya, dalam kubur ada azab dan ada nikmat, tergantung kita ini. Kuat iman kita di sini, insya-Allah kuat kita di sana. Makanya Abu Bakar waktu ditanya apa kegelapan, apa penerangnya? Kubur itu, kata dia bilang, ya, kubur itu gelap tapi penerangnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kata Abu Bakar. Ya, dunia ini gelap tapi cahayanya takwa. Siapa ada takwa selamat dunia. Dosa itu kegelapan tapi senjatanya istighfar. Ini Rajab nih, banyak-banyak istighfar. Ya, bulan Rajab diajarkan banyak-banyak istighfar. InsyaAllah mudah-mudahan Rajab ini membersihkan dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kuburan gelap, kata Abu Bakar, penerangnya tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa yang kuat akidahnya, insya-Allah dalam kuburannya terang. Tapi siapa yang masih mengambang iman di dunia, siap-siap dalam kubur nanti juga mengambang, ya, penuh dengan ketakutan. Yang lebih dahsyatnya lagi dalam kubur itu, Nabi datang. Nabi itu datang. Kata Allah bilang, begitu terletaklah kau didudukkan di alam barzakh, datanglah 2 malaikat, datang orang yang tampan di hadapanmu. Kau ditanya, kenal kau sama dia? Orang mukmin kenal langsung. Siapa dia? Huwa Muhammadur Rasulullah. Dia Muhammad, utusan Allah. Dia membenarkan apa yang aku mengatakan, apa yang dibawa oleh dia. Tapi orang yang fajir, yang mengambang imannya, didatangkan Nabi. Kau kenal dia? Dia bilang apa? La adri, aku tak tahu. Tak kenal dengan Nabi Muhammad. Jamaah udah kenal belum dengan Nabi? Belum. Dalam kubur nanti kenal. Dari mana kenalnya? Ini la ilaha illallah Muhammadur. Ini kuat kan? Insya Allah kenal. Walaupun secara fisik tak ketemu Nabi, di sana langsung kenal. Yang kenalkan di sini iman. Siapa yang bagus imannya, kenal dengan Allah, kenal dengan Nabi, insya Allah. Makanya orang beriman, hati dia tak ragu. Ini dari Allah, oh ini dari syaitan, oh ini dari nafsu, bisa bedakan. Ya, detik-detik di hati itu. Apalagi dalam alam barzakh itu. Nah, ini 8 macam ini, ya, 8 macam ini, ya, sifat siddiq, sifat amanah, tabligh, fisik manusianya, iman dengan para nabi seluruhnya, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, dan iman kepada hari akhirat, semuanya masuk dalam kalimat Muhammadur Rasulullah. Yang 8 yang wajib, lawannya 8 juga yang mustahil. Berarti jumlahnya berapa? 16. Nah, 16 inilah yang masuk dalam akidah Muhammadur Rasulullah. Yang kemarin 50 masuk dalam kalimat la ilaha illallah. Nah, sekarang jumlahkan. Dijumlahkan 50 tambah 16, jumlahnya 66. 66 inilah yang wajib, kata Imam Sanusi. Kata Syekh Sanusi, tidak boleh, tidak harus ada di hati umat Nabi Muhammad. Wajib belajar ilmu tauhid ini. Yang melenceng dari ini, cacatlah imannya. Jadi boleh wujud kidam bakak sampai ini subuh ini terakhir ini. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Karena bahwasanya Nabi datang dengan membenarkan segala apa yang tersebut di atas. Nabi membenarkan cerita Nabi-Nabi sebelum yang benar, yang amanah, yang tabligh, basyariah, semuanya diuraikan Nabi dengan rinci.
Maka tak diragukan lagi berita dari Nabi, maka Nabinya pun termasuk membenarkan semuanya itu, dan kita meyakini tidak ada ajaran yang paling sempurna kecuali penutup para Nabi. Nabi bilang begini, aku ni ibaratkan rumah udah berdiri dah, cantik jendela, atapnya ada, pintunya ada, cuman ada satu bata, satu dinding yang kosong itu, kan tak bagus. Nah, dinding yang kosong itulah ditutupi. Bagus nak rumah itu? Sempurna dah? Tak ada lubang lagi, tak ada celah lagi dah. Inilah ajaran Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kita tak membanggakan Nabi kita, memang kenyataan seperti itu. Kerana Islam bisa menjawab sampai hari kiamat. Jadi tidak ada ajaran yang sempurna kecuali kita ini. Ya. Baik. Nah, maka dengan itu, ya, kesimpulannya wahya sittatun wa sittuna aqidah. Dia adalah 66 akidah yang telah ditanamkan oleh para ulama, yang semuanya masuk dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita lihat kalimatnya, ya. La, satu, ilaha, dua, illa, berapa tu? 4, Allah, 1, 2, 3, 4, Allah 4 jadinya. Muhammad berapa tu? 1, Rasul 3. Kemudian berapa kalimat ni? Huruf macam itu. La ilaha, la berapa? 2. Ilaha 3, berapa? 5 ya. Illa ada berapa tu? Ada 2. 7. Alif lam lam ha 4. 11 ke? Itu hitung lagi. Illa 3, tasdid kena tasdid. La 2, ilaha 3, berapa? 5. Illa 3, alif lam, alif lam, alif lagi tu kan? 8. Alif lam lam ha 4, berapa? 12. Kemudian Muhammad berapa? Mim ha mim dal berapa tu? 5 ya. Rasul 1, 2, 3, 4. 4. Alif lam lam ha berapa? 5 ke? Macam mana hitungan ni? Saya ulangi ya. Alif lam berarti 2, la 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hitungannya 12. 12 huruf la ilaha illallah, 12 huruf Muhammadur Rasulullah. Coba hitung. Ya, Muhammad dihitung 4 ni. Muhammad dihitung 4, Rasul dihitung 4, alif lam lam ha 4 juga, berapa? 12. La ilaha illallah itu kata ulama 12 huruf. Muhammadur Rasulullah 12 huruf. Jadi kalau digabungkan 24. Abdullah bin Abbas menyatakan kalimat la ilaha Muhammadur Rasulullah 12 huruf, 24 huruf itu sama dengan waktu sehari semalam, 24 jam. Siapa yang faham kalimat ini, yang sudah kita kaji ini, sekali dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, satu hari 24 jam itu dosanya gugur. Sekali yang mengucapkan itu. Kenapa tidak subhanallah? Beda. Kan ini kalimat tauhid. Kemarin kita bahas subhanallah memenuhi timbangan, alhamdulillah memenuhi timbangan langit dengan bumi, Allahu Akbar memenuhi alam, la ilallah tak ada timbangannya. Kalau kau letakkan la ilallah sebelah kanan, kata Allah, langit bumi semuanya sebelah kiri, la ilallah lebih berat lagi. Jadi la ilallah tak ada timbangannya. Makanya sekali dibaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 24 jam dosa kita luntur. Cuba jamaah bayangkan bagaimana kalau kita ngamalkannya 100 kali. 100 kali kita ngamalkannya, kata Nabi bilang, orang yang mengamalkan kalimat tauhid ini 100 kali dalam hadis akan dibangkitkan di hari kiamat, wajahnya bercahaya seperti bulan purnama. 100 kali satu hari. Kita zikir ngamalkan berapa? 165 setelah salat, 5 waktu
825. Jangan cari cahaya kita. InsyaAllah kenal semua orang semua kita semua. Jelas siapa sebulan siapa. Karena ada cahaya tadi. Nah sekarang kita berzikir cari cahaya. Kita pengen bersihkan hati untuk dekat dengan Allah. Kerana kalimat inilah yang paling cepat bersihkan hati untuk dekat kepada Allah. Mau Allah beri cahaya, mau ampunkan dosa, berkahkan rezeki, itu namanya bonus Allah beri. Bukan itu tujuannya. Tujuan kita, ilahi anta maksudi, insyaAllah. Jadi subuh yang akan datang, saya ngambil kesimpulan halaman terakhir tu, sebelahnya tu ya. Nanti kita sampaikan apa kesimpulan dari ini. Jadi apakah cuma dipelajari saja? Tentu nanti akan ada penjelasannya. InsyaAllah. Sekaligus saya beri ijazah belajar. Ijazah belajar tu ada saya dapat dari guru-guru. Tapi kalau mengamalkannya lain lagi. Ijazahnya ditalkin. Ya. Bagi jamaah nanti ijazah umum belajar saya sampaikan semuanya. Untuk talkin, siapa yang belum terima zikir, ditalkin. Yang zikir itu sungguh-sungguh itu harus ditalkin. Kira-kira masih ada tidak talkin? Yang belum ditalkin ijazah zikir ada tak? Udah semua ya? Udah semua? Ada semua dah aman lah berarti. Ya. Kau bilang belum? Bilang belum? Udah semua berarti. Berarti ijazah umum je lah. Ya. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad